Sepak bola, olahraga yang sederhana, hanya bola dan kaki. Namun dari kesederhanaan itulah lahirlah sebuah fenomena yang memikat hati miliaran orang di seluruh dunia. Sebuah permainan yang melampaui batas lapangan, melampaui bahasa, bahkan melampaui politik. Perjalanannya bukanlah garis lurus. Dari akar rumput di desa-desa, dari jalanan sempit hingga stadion megah, sepak bola tumbuh dengan kisah yang kaya dan berliku. Ia berevolusi bersama peradaban manusia, dipengaruhi oleh inovasi, dibentuk oleh perubahan, dan digerakkan oleh semangat yang tak pernah padam. Sepak bola bukan hanya olahraga, ia adalah drama manusia, penuh kemenangan dan tragedi, penuh persatuan sekaligus perpecahan. Ia adalah cermin masyarakat, tempat mimpi dan ambisi bertemu, tempat identitas kolektif lahir. Mari kita telusuri jejak sejarah sepak bola, dari permainan kuno hingga lahirnya aturan modern, dari ekspansi global hingga revolusi taktik, dari legenda yang menginspirasi hingga tantangan masa depan. Inilah kisah bagaimana sebuah permainan sederhana menancapkan akarnya di berbagai belahan dunia dan menjadi warisan abadi umat manusia. Sebelum stadion megah, sebelum sorak-sorai jutaan penonton, sebelum sepak bola menjadi agama baru umat manusia, permainan bola sudah lebih dulu hadir, jauh di masa ketika peradaban masih mencari cara untuk menyalurkan energi, kekuatan, bahkan ambisi politik. Di Tiongkok, sekitar abad kedua sebelum Masehi, lahirlah Cuju. Sebuah permainan sederhana, menendang bola kulit ke dalam jaring. Tapi jangan bayangkan suasana santai ala pertandingan persahabatan. Cuju adalah latihan militer. Prajurit dilatih bukan hanya untuk menguasai bola, tapi juga mengasah strategi, koordinasi, dan ketangkasan. Bola menjadi senjata simbolis, dan lapangan menjadi medan perang miniatur. Berbeda dengan Tiongkok, di Jepang muncul kemari. Permainan ini bukan untuk prajurit, melainkan untuk bangsawan. Tidak ada perebutan, tidak ada benturan. Kemari adalah tarian bola di udara, dimainkan dengan penuh keanggunan. Tujuannya bukan menang, melainkan menjaga bola tetap bergerak, seolah-olah melambangkan harmoni dan kerjasama. Sebuah ritual sosial yang lebih dekat ke seni daripada olahraga. Sementara itu, di Yunani kuno, ada Episkiros. Permainan ini jauh lebih keras. Bola bisa dimainkan dengan tangan maupun kaki, dan benturan fisik adalah bagian dari hiburan. Bangsa Romawi kemudian mengadopsinya dengan nama Harpastum. Permainan ini bahkan lebih brutal, dimainkan di arena gladiator sebagai tontonan publik. Bola bukan lagi sekadar permainan, melainkan bagian dari pertunjukan kekerasan yang menghibur massa. Jika kita tarik benang merah, semua permainan ini, Cuju, Kemari, Episkiros, Harpastum, memiliki wajah berbeda, tapi satu kesamaan. Manusia sejak dulu punya dorongan untuk mengejar, menendang, dan menguasai bola. Entah sebagai latihan perang, ritual bangsawan, atau hiburan gladiator, bola selalu menjadi simbol kekuatan, harmoni, bahkan kekerasan. Dan dari akar-akar kuno inilah, lahir fondasi yang kelak berevolusi menjadi olahraga paling populer di dunia, sepak bola. Sebuah permainan yang lahir dari prajurit, bangsawan, dan gladiator, sebelum akhirnya menjadi milik rakyat. Bayangkan sebuah desa di Inggris abad pertengahan. Ratusan orang berlarian di jalanan sempit, menendang bola kulit ke segala arah. Tidak ada wasit, tidak ada garis lapangan, bahkan tidak ada batas jumlah pemain. Yang ada hanyalah kekacauan, benturan fisik, dan teriakan massa. Inilah wajah awal sepak bola, lebih mirip kerusuhan rakyat daripada olahraga. Permainan bola rakyat ini hidup di berbagai daerah dengan aturan yang berbeda-beda. Kadang dimainkan di lapangan luas, kadang di jalanan kota. Kadang melibatkan puluhan pemain, kadang ratusan. Tidak ada standar, tidak ada keseragaman. Sepak bola kala itu adalah cerminan masyarakat, liar, anarkis, dan penuh energi. Namun seiring berjalannya waktu, Inggris mulai berubah. Revolusi industri melahirkan sekolah-sekolah umum, public schools, yang menjadi pusat pendidikan elit. Disinilah muncul kebutuhan untuk menertibkan permainan bola. Setiap sekolah punya aturan sendiri, dan ketika mereka bertemu untuk bertanding, hasilnya adalah kebingungan. Bola dimainkan dengan tangan di satu sekolah, tapi dianggap pelanggaran di sekolah lain. Untuk mengatasi kekacauan ini, serangkaian pertemuan diadakan. Hingga akhirnya pada tahun 1863, lahirlah Football Association (FA) di London. Aturan resmi pertama kali dirumuskan, bola harus dimainkan dengan kaki, penggunaan tangan dilarang kecuali oleh penjaga gawang. Sebuah garis pemisah jelas ditarik, dan dari sinilah sepak bola modelan lahir. Tapi sejarah tidak pernah berjalan mulus. Meski FA menetapkan aturan baku, banyak klub di wilayah utara Inggris menolak tunduk. Mereka lebih menyukai permainan keras, penuh benturan, dan tetap mengizinkan penggunaan tangan. Perbedaan pandangan ini akhirnya melahirkan perpecahan besar.
Pada tahun 1895, berdirilah Rugby Football Union, RFU, yang mengatur permainan rugby. Sejak saat itu, dua cabang olahraga berjalan beriringan, sepak bola dengan elegansi permainan kaki, dan rugby dengan brutalitas permainan tangan. Keduanya lahir dari akar yang sama, tapi tumbuh menjadi pohon berbeda. Dan ironisnya, semua berawal dari kekacauan rakyat yang kemudian ditertibkan oleh aturan. Setelah aturan baku lahir di Inggris, sepak bola tidak lagi sekedar permainan lokal. Ia berubah menjadi komoditas budaya yang siap diekspor. Dan siapa yang menjadi agen ekspor terbesar? Imperium Inggris, dengan kapal-kapal dagang dan bendera kolonialnya. Para pelaut, pedagang, dan misionaris Inggris membawa bola kulit ke pelabuhan-pelabuhan dunia, dari Buenos Aires hingga Kalkuta, dari Hong Kong hingga Afrika Barat. Permainan ini diperkenalkan kepada masyarakat lokal. Awalnya hanya dimainkan oleh komunitas kecil orang Inggris di luar negeri, tapi segera masyarakat setempat ikut terlibat. Klub-klub lokal bermunculan, dan sepak bola mulai berakar di tanah asing. Memasuki awal abad ke-20, sepak bola telah menjadi olahraga mapan di Eropa dan Amerika Selatan. Kompetisi nasional lahir, rivalitas antar kota dan antar negara mulai terbentuk. Tahun 1904, berdirilah Fédération Internationale de Football Association, FIFA. Sebuah organisasi internasional yang bertujuan mengatur sepak bola lintas negara. Dengan FIFA, permainan rakyat Inggris resmi berubah menjadi olahraga global. Olimpiade menjadi panggung penting. Sejak tahun 1900, sepak bola dipertandingkan di ajang ini, memperlihatkan daya tariknya kepada dunia. Namun puncak ekspansi global terjadi pada tahun 1930, ketika Piala Dunia FIFA pertama kali digelar di Uruguay. Ajang ini menandai era baru. Sepak bola bukan lagi sekedar olahraga, melainkan festival global. Piala Dunia dengan cepat menjadi kompetisi paling bergengsi, menyedot perhatian miliaran penonton dari berbagai penjuru dunia. Popularitas yang meledak membawa konsekuensi, profesionalisasi. Para pemain mulai dibayar, klub-klub berubah menjadi bisnis, dan liga profesional lahir di berbagai negara. Sepak bola menjadi industri raksasa dengan jutaan orang terlibat. Pemain, pelatih, ofisial, sponsor, dan tentu saja para penggemar. Ironisnya, permainan yang dulu lahir dari kerusuhan rakyat di jalanan Inggris kini menjelma menjadi industri global bernilai miliaran dolar. Dari bola kulit sederhana, lahir sebuah sistem ekonomi, politik, dan budaya yang mengikat dunia. Sepak bola bukan lagi sekedar permainan, ia adalah fenomena peradaban. Sepak bola bukan hanya soal menendang bola. Ia adalah permainan pikiran, strategi, dan ilusi. Di balik setiap gol ada taktik yang dirancang dengan cermat. Dan sejarah sepak bola adalah sejarah evolusi taktik yang terus berubah mengikuti zaman. Pada awalnya, dunia sepak bola dikuasai oleh formasi klasik 2-3-5 yang dikenal sebagai piramida. 5 penyerang berbaris di depan, siap menusuk pertahanan lawan. Permainan ini menekankan serangan langsung, mengandalkan kemampuan individu, dan seringkali menghasilkan skor besar. Sepak bola kala itu adalah pesta gol, bukan pertunjukan strategi. Namun seiring berjalannya waktu, permainan mulai ditata ulang. Pertahanan menjadi lebih penting. Lahir formasi 4-4-2 yang populer pada pertengahan abad ke-20. Formasi ini menghadirkan keseimbangan, 4 bek menjaga lini pertahanan, 4 gelandang mengatur tempo, dan 2 penyerang menunggu peluang. Dengan 4-4-2, sepak bola menjadi lebih solid, lebih terstruktur, dan serangan balik mulai menjadi senjata mematikan. Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, taktik sepak bola semakin kompleks. Formasi 4-3-3, 3-5-2, dan 4-2-3-1 muncul sebagai variasi baru. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Ada yang menekankan penguasaan lini tengah, ada yang mengandalkan sayap cepat, ada pula yang fokus pada fleksibilitas transisi. Pelatih modern tidak lagi sekedar menempatkan pemain di posisi, tetapi merancang sistem yang hidup, bergerak, dan berubah sesuai situasi. Selain formasi, gaya bermain menjadi faktor penentu. Ada tim yang memilih menyerang agresif, menekan lawan sejak awal. Ada pula tim yang bertahan rapat, menunggu celah untuk melancarkan serangan balik. Dan kemudian muncul revolusi gaya bermain, tiki-taka, dipopulerkan oleh Barcelona era Pep Guardiola. Gaya ini menekankan penguasaan bola, umpan-umpan pendek, dan kesabaran membongkar pertahanan lawan. Tiki-taka bukan sekedar strategi, melainkan filosofi, mengendalikan permainan dengan bola, membuat lawan berlari tanpa henti, hingga akhirnya menyerah. Dari piramida klasik hingga tiki-taka modern, evolusi taktik sepak bola adalah cermin dari evolusi manusia, dari kekacauan menuju keteraturan, dari insting menuju perhitungan. Sepak bola bukan hanya olahraga, ia adalah laboratorium strategi yang terus bereksperimen, dan setiap pertandingan adalah eksperimen baru.
Sepak bola hari ini bukan lagi sekadar permainan di lapangan. Ia adalah industri, teknologi, dan budaya global yang merasuk ke setiap sudut kehidupan manusia. Dari stadion megah hingga layar ponsel, sepak bola telah berevolusi menjadi fenomena modern yang tak terbendung. Teknologi menjadi motor utama transformasi. Video replay dan VAR mengubah cara wasit mengambil keputusan, menghadirkan keadilan sekaligus kontroversi baru. Analisis data kini menjadi senjata rahasia klub-klub besar. Setiap umpan, setiap sprint, setiap detik di lapangan dicatat, diukur, dan dipelajari. Perangkat pemantau kinerja pemain memastikan tubuh mereka bekerja layaknya mesin presisi. Sepak bola modern bukan hanya soal bakat, tapi juga soal algoritma. Globalisasi menjadikan sepak bola benar-benar mendunia. Pemain dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin berbondong-bondong merumput di liga top Eropa. Klub-klub besar seperti Manchester United, Barcelona, atau Real Madrid memiliki penggemar di setiap benua. Media sosial mempercepat interaksi. Gol yang dicetak di London bisa dirayakan dalam hitungan detik di Jakarta. Sepak bola kini adalah bahasa universal, dipahami tanpa perlu diterjemahkan. Namun di balik gemerlap globalisasi, tantangan besar masih menghantui. Rasisme di stadion, huliganisme yang tak kunjung hilang, dan korupsi di tubuh organisasi sepak bola menjadi noda yang sulit dihapus. Kesenjangan finansial semakin nyata, klub-klub kaya menguasai pasar, sementara klub kecil berjuang sekadar bertahan. Bahkan, isu lingkungan mulai mencuat, emisi karbon dari perjalanan tim, konsumsi energi stadion, dan dampak ekologis dari industri sepak bola menjadi sorotan baru. Ironisnya, olahraga yang lahir dari rakyat kini menghadapi dilema elitisme dan keberlanjutan. Sepak bola modern adalah panggung besar yang menampilkan keindahan sekaligus ketidakadilan. Meski begitu, satu hal tetap abadi, cinta manusia terhadap sepak bola. Semangat kompetisi, persahabatan, dan kegembiraan yang ditawarkan permainan ini terus memikat hati miliaran orang. Dan dengan inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan, sepak bola akan terus berkembang, menjadi hiburan lintas generasi sekaligus cermin dari perjalanan peradaban manusia. Sepak bola bukan sekedar olahraga, ia adalah cermin masyarakat, panggung besar, tempat identitas, harapan, dan konflik manusia dipertontonkan. Sepak bola mampu mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Di stadion, batas ras, agama, dan kelas sosial seolah menghilang. Semangat tim dan dukungan untuk klub menciptakan rasa kebersamaan, membentuk identitas kolektif yang lebih kuat daripada sekadar simbol di bendera. Lebih dari itu, sepak bola menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai positif. Kerja keras, disiplin, dan sportivitas bukan hanya jargon, melainkan pelajaran nyata di lapangan. Para pemain profesional seringkali menjadi panutan, menginspirasi anak-anak muda untuk mengejar mimpi mereka. Dari jalanan sempit hingga akademi elit, sepak bola mengajarkan bahwa setiap orang bisa mencapai potensi penuh mereka. Dampak ekonomi sepak bola juga tak bisa diabaikan. Industri ini menciptakan lapangan kerja, dari pelatih hingga penjual makanan di stadion. Klub-klub besar menjadi perusahaan global, sementara pariwisata sepak bola mendatangkan jutaan pengunjung ke kota-kota tuan rumah. Sebuah pertandingan besar bisa menggerakkan roda ekonomi sebuah negara. Namun, sepak bola juga memiliki sisi gelap. Ia sering digunakan sebagai alat politik. Pemerintah dan politisi menjadikan sepak bola sebagai panggung propaganda, meningkatkan citra mereka, atau bahkan mengalihkan perhatian publik dari masalah sosial dan politik yang lebih mendesak. Sejarah mencatat bagaimana pertandingan bisa dijadikan simbol kekuasaan, bahkan alat legitimasi. Sepak bola adalah paradoks. Ia bisa menjadi jembatan persatuan sekaligus alat manipulasi. Ia bisa mengajarkan sportivitas sekaligus menyuburkan fanatisme. Ia bisa menggerakkan ekonomi sekaligus memperlihatkan ketimpangan. Oleh karena itu, memahami peran kompleks sepak bola dalam masyarakat menjadi penting. Agar olahraga ini tidak sekedar menjadi alat politik atau bisnis, melainkan tetap menjadi sarana positif, membangun solidaritas, menginspirasi generasi muda, dan memperkuat nilai kemanusiaan. Sejarah sepak bola bukan hanya tentang pertandingan dan trofi. Ia adalah kisah manusia, tentang bakat luar biasa yang melampaui batas lapangan, tentang ikon yang menginspirasi dunia. Sepak bola telah melahirkan deretan pemain legendaris yang namanya abadi. Mereka bukan sekadar atlet, melainkan simbol budaya, harapan, dan mimpi jutaan orang. Di Brasil ada Pelé, sang raja sepak bola.
3 kali juara Piala Dunia, lebih dari 1.000 gol tercipta dari kakinya. Pele bukan hanya pemain, ia adalah mitos hidup yang menjadikan sepak bola sebagai bahasa universal bangsa Brasil. Dari Argentina, lahir Diego Maradona, sang maestro dribbling, penuh kontroversi, penuh keajaiban. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini di Piala Dunia 1986 menjadikannya legenda yang tak tergantikan. Maradona adalah simbol paradoks, jenius sekaligus pemberontak, pahlawan sekaligus kontroversi. Belanda mempersembahkan Johan Cruyff, sang filsuf lapangan hijau. Dengan filosofi total football, ia merevolusi cara sepak bola dimainkan. Cruyff bukan hanya pemain, tapi juga pemikir. Ia mengajarkan bahwa sepak bola adalah seni, sistem, dan harmoni. Jerman memiliki Franz Beckenbauer, sang Der Kaiser, elegan, berwibawa, dan tak tergoyahkan. Ia memenangkan Piala Dunia sebagai pemain sekaligus pelatih, menjadikannya simbol kepemimpinan sejati. Beckenbauer adalah bukti bahwa bek pun bisa menjadi legenda. Memasuki era modern, dunia menyaksikan duel abadi antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi, si penyihir kecil dari Rosario, dengan 7 Ballon d'Or dan rekor gol yang tak terhitung. Ia adalah maestro umpan pendek, penguasa ruang sempit, dan simbol kesetiaan Barcelona. Cristiano Ronaldo, sang gladiator dari Portugal, dengan 5 Ballon d'Or, rekor gol Liga Champions, dan etos kerja yang luar biasa. Ia adalah ikon ambisi, disiplin, dan determinasi. Mereka semua, Pele, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, Messi, Ronaldo, adalah lebih dari sekadar pemain. Mereka adalah ikon, inspirasi, dan legenda. Nama mereka akan terus bergema, bukan hanya di stadion, tapi juga di hati miliaran penggemar. Sepak bola adalah panggung, dan mereka adalah aktor utama yang menjadikannya drama terbesar di dunia. Sepak bola selalu bergerak maju. Dari jalanan desa Inggris hingga stadion megah abad ke-21, ia terus berevolusi. Dan kini, masa depan sepak bola ditentukan bukan hanya oleh kaki para pemain, tetapi juga oleh inovasi, teknologi, dan tantangan global yang menguji peradaban manusia. Teknologi menjadi motor utama perubahan. Artificial intelligence mulai digunakan untuk menganalisis performa pemain, memprediksi pola permainan, bahkan merancang strategi optimal. Virtual reality dan augmented reality menghadirkan pengalaman baru. Penonton bisa merasakan atmosfer stadion dari ruang tamu mereka, sementara pelatih menggunakan simulasi digital untuk melatih skenario pertandingan. Sepak bola masa depan bukan hanya dimainkan di lapangan, tapi juga di dunia virtual. Inovasi aturan permainan pun terus dilakukan. FIFA bereksperimen dengan VAR untuk menghadirkan keadilan, meski kontroversi tak pernah hilang. Perubahan aturan offside dan regulasi baru menjadi upaya menjaga daya tarik permainan. Sepak bola modern adalah laboratorium regulasi, selalu mencari keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan zaman. Namun, masa depan tidak hanya soal teknologi, tantangan global menunggu di depan pintu. Perubahan iklim mengancam keberlangsungan stadion dan turnamen internasional. Kesenjangan sosial memperlebar jurang antara klub kaya dan miskin, menciptakan kompetisi yang tidak seimbang. Pandemi global membuktikan bahwa sepak bola bisa berhenti seketika dan bahwa olahraga ini rapuh di hadapan krisis dunia. Klub-klub kini dituntut untuk mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih besar, menjadikan sepak bola bukan hanya hiburan, tetapi juga agen perubahan. Ironisnya, olahraga yang lahir dari rakyat kini harus berhadapan dengan isu-isu global yang jauh lebih besar daripada sekadar skor pertandingan. Sepak bola masa depan adalah panggung di mana teknologi, politik, ekonomi, dan lingkungan bertemu. Meski begitu, satu hal tetap abadi, semangat kompetisi dan kegembiraan sepak bola. Dari anak-anak yang bermain bola di jalanan hingga miliaran penonton Piala Dunia, cinta terhadap permainan ini tidak pernah padam. Dengan inovasi dan adaptasi berkelanjutan, sepak bola akan terus berkembang, menjadi hiburan lintas generasi, sekaligus cermin perjalanan manusia menuju masa depan. Sepak bola bukan hanya milik pria. Di balik sorak-sorai stadion dan gemerlap trofi, ada sebuah revolusi senyap, kebangkitan sepak bola wanita. Sebuah perjalanan panjang dari pinggiran menuju panggung utama. Selama bertahun-tahun, sepak bola wanita harus berjuang melawan keterbatasan pendanaan, minimnya liputan media, dan dinding tebal kesenjangan gender. Namun, perlahan tapi pasti, perjuangan itu membuahkan hasil. Pertandingan-pertandingan wanita kini menarik jutaan penonton, membuktikan bahwa gairah dan kualitas permainan tidak mengenal jenis kelamin.
Puncak pengakuan itu terlihat jelas di Piala Dunia Wanita FIFA. Ajang yang dulu dianggap sekunder kini menjadi magnet global, menghasilkan pendapatan signifikan dan mencetak rekor penonton. Stadion penuh, siaran televisi mendunia, dan sorak-sorai yang tak kalah bergema dibandingkan Piala Dunia pria. Di banyak negara, lahir Liga Sepak Bola Wanita Profesional. Klub-klub memberikan ruang bagi pemain wanita untuk berkarir, mengasah bakat, dan hidup dari profesi yang dulu dianggap mustahil. Dari Eropa hingga Amerika, liga-liga ini menjadi fondasi pertumbuhan sepak bola wanita. Dan tentu saja, ikon-ikon besar telah lahir. Marta dari Brasil, dengan teknik dan karisma yang menjadikannya simbol perjuangan. Alex Morgan dari Amerika Serikat, wajah global sepak bola wanita yang menginspirasi jutaan anak perempuan. Ada Hegerberg dari Norwegia, peraih Ballon d'Or wanita pertama yang berani bersuara lantang menuntut kesetaraan. Mereka bukan sekedar pemain, melainkan pionir, pemimpin, dan simbol harapan. Namun, jalan menuju kesetaraan masih panjang. Rasisme, diskriminasi, dan ketimpangan finansial masih menghantui. Banyak klub wanita masih berjuang dengan dana terbatas dan liputan media belum seimbang. Tapi pertumbuhan yang semakin pesat menunjukkan satu hal, masa depan sepak bola wanita cerah. Sepak bola wanita adalah bukti bahwa olahraga ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang keberanian melawan tradisi, tentang suara yang menuntut pengakuan. Dan kini, dunia mulai mendengar. Sepak bola bukan lagi sekadar permainan di lapangan. Ia kini adalah permainan angka, algoritma, dan layar digital. Teknologi telah merasuk ke setiap sudut olahraga ini, mengubah cara dimainkan, dilatih, dan bahkan dirasakan oleh miliaran penggemar. Di ruang analisis, data menjadi senjata utama. Setiap umpan, setiap sprint, setiap sentuhan bola kini dicatat, diukur, dan dipelajari. Pelatih tidak lagi hanya mengandalkan insting, tetapi juga grafik, statistik, dan model prediktif. Analisis data membantu memahami kekuatan dan kelemahan tim, mengidentifikasi tren permainan, dan merancang strategi yang lebih presisi. Sepak bola modern adalah simbiosis antara intuisi manusia dan kalkulasi mesin. Sementara itu, virtual reality dan augmented reality membuka dimensi baru bagi penggemar. Dengan VR, penonton bisa merasakan pertandingan dari sudut pandang pemain, seolah-olah mereka sendiri yang berlari di lapangan. Dengan AR, statistik dan informasi tambahan muncul langsung di layar, membuat pengalaman menonton lebih interaktif dan imersif. Stadion kini bukan hanya fisik, tetapi juga digital. Teknologi juga mengubah cara penggemar berinteraksi. Media sosial, aplikasi seluler, dan platform streaming menjadikan sepak bola hadir 24 jam sehari. Gol yang dicetak di Madrid bisa dirayakan dalam hitungan detik di Jakarta. Fans tidak lagi sekadar penonton, mereka adalah bagian dari ekosistem global yang saling terhubung. Ironisnya, sepak bola yang dulu sederhana kini menjadi kompleks. Dari bola kulit di jalanan desa, kini menjadi olahraga yang dikendalikan oleh data, algoritma, dan realitas virtual. Namun justru disitulah daya tariknya. Sepak bola terus berevolusi, menciptakan peluang baru bagi pemain, pelatih, dan penggemar. Masa depan sepak bola akan terus ditentukan oleh teknologi. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi akan mengubah permainan, tetapi sejauh mana ia akan mendefinisikan ulang arti sepak bola itu sendiri. Sepak bola adalah panggung global, stadion megah, perjalanan antar benua, produksi peralatan olahraga, semuanya membentuk industri bernilai miliaran dolar. Namun di balik gemerlap itu, ada jejak yang tak terlihat, jejak karbon yang membebani bumi. Setiap perjalanan udara tim, setiap sorak-sorai di stadion, setiap jersey yang diproduksi, meninggalkan dampak lingkungan. Emisi karbon, konsumsi energi, dan limbah plastik menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola modern. Ironisnya, olahraga yang menyatukan dunia justru ikut mempercepat krisis iklim yang mengancam masa depan dunia itu sendiri. Kesadaran mulai tumbuh. Klub-klub besar dan organisasi sepak bola kini mengambil langkah untuk mengurangi jejak karbon mereka. Stadion mulai beralih ke energi terbarukan, sistem daur ulang diterapkan untuk mengurangi limbah, dan kampanye transportasi berkelanjutan digalakan agar penonton memilih kereta atau bus daripada mobil pribadi. Sepak bola perlahan belajar bahwa keberlanjutan bukan pilihan, melainkan keharusan. Namun tanggung jawab tidak berhenti di klub. Para penggemar juga memiliki peran penting. Dengan memilih transportasi umum, mengurangi konsumsi daging, atau mendukung produk ramah lingkungan, mereka ikut menjaga agar cinta terhadap sepak bola tidak berkontribusi pada kerusakan bumi. Sepak bola adalah cermin masyarakat. Jika ia bisa berubah menuju keberlanjutan, maka ia bisa menjadi simbol harapan. Sebuah bukti bahwa hiburan terbesar umat manusia dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap planet yang kita huni. Dengan kerjasama antara klub, organisasi, dan penggemar, sepak bola bisa menjadi lebih dari sekedar olahraga. Ia bisa menjadi gerakan global untuk keberlanjutan, menciptakan masa depan di mana sorak-sorai stadion tidak lagi dibayangi oleh ancaman iklim.
Dari jalanan desa hingga stadion megah, dari bola kulit sederhana hingga industri bernilai miliaran dolar, sepak bola telah menempuh perjalanan panjang yang penuh liku. Ia lahir dari rakyat, tumbuh bersama sejarah, dan kini menjadi fenomena global yang melampaui batas olahraga. Sepak bola bukan hanya permainan. Ia adalah bahasa universal yang dipahami tanpa kata, hanya dengan sorak-sorai dan detak jantung. Ia adalah jembatan yang menyatukan ras, agama, dan bangsa, menciptakan identitas kolektif yang lebih besar daripada sekedar klub atau negara. Semangat kompetisi, persahabatan, dan kegembiraan yang ditawarkan sepak bola terus memikat hati miliaran orang. Setiap gol, setiap sorakan, setiap air mata kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari drama manusia yang tak pernah usai. Dengan inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan, dari teknologi VAR hingga stadion berkelanjutan, sepak bola akan terus berevolusi. Namun satu hal tetap abadi, cinta manusia terhadap permainan ini. Warisan sepak bola bukan hanya trofi dan rekor, melainkan inspirasi yang menyalakan mimpi anak-anak di jalanan, dan kekuatan yang mempersatukan dunia dalam satu lapangan imajiner. Sepak bola adalah warisan abadi. Ia adalah cerita tentang manusia, tentang harapan, tentang kebersamaan. Dan selama bola masih bergulir, warisan itu akan terus hidup, menginspirasi, dan mempersatukan generasi demi generasi.